Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 8 dalam mata kuliah Sosiologi Agama yang beranggotakan 13 orang atas nama. Pada saat ini kami akan menyampaikan materi mengenai agama dan negara, dan yang akan kami bahas di dalamnya, yang pertama adalah pengertian agama, yang kedua adalah pengertian negara, yang ketiga adalah hubungan antara agama dan negara. Seperti yang kita ketahui, dinamika hubungan agama dan negara telah menjadi faktor kunci dalam sejarah peradaban umat manusia. Di samping dapat melahirkan kemajuan besar, hubungan antara keduanya juga telah menimbulkan malapetaka besar. Tidak ada bedanya baik ketika negara bertata di atas agama atau pra-abad pertengahan, ketika negara di bawah agama atau di abad pertengahan, atau ketika negara terpisah dari agama atau pasca abad pertengahan atau di abad modern sekarang ini. Agama merupakan aspek kehidupan yang sangat penting bagi manusia. Agama adalah sesuatu yang alamiah dalam kehidupan manusia. Peran agama sangat penting karena agama merupakan keyakinan yang dapat diperbuat oleh sikap atau perilaku, maka seseorang dapat dikatakan sebagai manusia beragama jika orang tersebut melakukan tindakan atau perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama yang diyakini. Secara ontologis, agama dan negara adalah derivasi dan akibat dari firman Tuhan. Karena Tuhan adalah Maha Absolut, sumber dan akhir dari segala wujud yang ada. Pemahaman serta sosok agama dan negara senantiasa berkembang dari zaman ke zaman, muatan dari spirit keberagaman agama apapun yang lahir belasan abad lalu sudah pasti mengalami perkembangan karena zaman senantiasa berubah. Perbedaan mendasar antara agama dan negara hanya terletak pada dasar legitimasinya. Namun agama dan negara dapat menyatu, yaitu dalam ranah kekuasaan. Legitimasi kuasa negara yang paling ampuh hanya tersedia pada agama, demikian pula produktivitas kuasa agama tidak akan pernah menjadi nyata tanpa basis sosial yang disediakan negara. Konsep kekuasaan tertinggi dalam taraf kehidupan seseorang di dunia ada dalam institusi negara. Sementara itu, setiap negara dalam bentuknya yang paling absolut sama dengan agama itu sendiri. Pengertian agama. Agama menurut etimologi berasal dari kata bahasa Sanskerta tentang ajaran-ajaran agama Hindu. Disebutkan bahwa perkataan agama berasal dari bahasa Sanskerta yang tersusun dari kata a berarti tidak dan gama yang berarti pergi. Sedangkan menurut James Martineau bahwa agama adalah kepercayaan kepada Tuhan yang selalu hidup. Jadi, dapat disimpulkan bahwa agama adalah pedoman hidup atau arahan dalam menentukan kehidupan. Yang kedua, pengertian negara. Negara merupakan integrasi dari kekuatan politik yang adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah agensi atau alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan masyarakat, di mana negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama, baik individu maupun golongan. Adapun pengertian negara menurut para ahli kenegaraan di antaranya. Yang pertama, menurut Aristoteles, negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Yang kedua, menurut Karl Marx, negara adalah alat yang berkuasa atau kaum borjuis atau kapitalis untuk menindas atau mengeksploitasi kelas yang lain atau
proletariat atau buruh. Yang ketiga, hubungan antar agama dan negara. Agama dan negara menjadi dua instansi yang sosial dan sangat penting dalam kehidupan. Secara peradaban manusia menunjukkan bahwa agama berperan dalam mendukung kemampuan negara. Hubungan agama dan negara dapat kita lihat dari berbagai segi paham, antara lain. Yang pertama, hubungan agama dan negara menurut paham teokrasi. Dalam hubungan agama dan negara, ini digambar sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama karena pemerintahan menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman Tuhan. Segala tahta kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dilakukan atas titah Tuhan. Dalam hal ini, paham teokrasi terbagi ke dalam dua bagian, yaitu paham teokrasi langsung dan paham teokrasi tidak langsung. Di mana paham teokrasi langsung ini, pemerintah diyakini sebagai otoritas Tuhan secara langsung. Karena adanya negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan, dan oleh karena itu, yang memerintah adalah Tuhan sendiri. Sedangkan menurut sistem paham teokrasi tidak langsung, yang memerintah bukanlah Tuhan sendiri, melainkan yang memerintah adalah raja atau kepala yang memiliki otoritas atas nama Tuhan. Kepada negara atau raja diyakini bahwa memerintah atas kehendak Allah. Yang kedua, hubungan agama dengan negara menurut paham sekuler. Paham sekuler memisahkan dan membedakan antara hubungan agama dan negara. Dalam paham sekuler, tidak ada hubungan sistem kenegaraan dengan agama, di mana dalam paham ini negara adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain atau urusan dunia, sedangkan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Yang ketiga, hubungan agama dan negara menurut paham Pancasila. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, serta penempatan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam Pancasila mempunyai beberapa makna, antara lain. Pertama, Pancasila lahir dalam suasana kebatinan untuk melawan kolonialisme dan imperialisme, sehingga diperlukan persatuan dan persaudaraan di antara komponen bangsa. Kedua, Seminar Pancasila ke-1 tahun 1959 di Yogyakarta berkesimpulan bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa adalah sebab yang pertama atau causa prima, dan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kekuasaan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk melaksanakan amanat negara dari rakyat, negara bagi rakyat, dan negara oleh rakyat. Ini berarti ketuhanan yang Maha Esa harus menjadi landasan dan melaksanakan pengelolaan negara dari rakyat, negara bagi rakyat, dan negara oleh rakyat. Kemudian kesimpulan, jadi agama dan negara menjadi dua institusi sosial terpenting dalam kehidupan manusia. Sejarah peradaban manusia menunjukkan bahwa agama berperan dalam mendukung kemampuan negara dalam mengekstraksi sumber daya dari masyarakat melalui pajak. Hubungan antara agama dan negara adalah tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama karena pemerintahan dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara dilakukan atas titah Tuhan. Ya, setiap agama memiliki keyakinan dan ajaran yang berbeda satu sama lain. Namun pada dasarnya, setiap agama mengajarkan sikap saling menghormati, menghargai, serta hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain.
Maka, negara dan masyarakat berkewajiban mengembangkan kehidupan beragama yang penuh dengan toleransi dan saling menghargai berdasarkan nilai kemanusiaan yang beradab. Jadi, sebagai penganut agama dan warga negara, diharapkan kita bisa berpegang teguh terhadap tata nilai yang ada di dalam ajaran agama dan aturan dalam menjalin hubungan dengan individu yang lain dalam masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama. Ya, sekian dari kami kelompok 8. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan di hati saudara sekalian, kami mohon maaf.